Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana junnatan lis-shaimin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Sayyidina wa rasulina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Syakur, Zat yang Maha Ghafur, yang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan usia, kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul, bermuajahah dalam acara yang sangat-sangat istimewa, Gema Ramadan SMI 13 Al-Muhajirin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka baginda Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kompak. Nabi Sayyidina wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasul yang kelak akan memperoleh syafaatul husna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ikhwanul iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang motivasi ibadah puasa. Ya. Motivasi ini sangat penting sekali bagi kita semua, karena tanpa ada motivasi, tanpa ada semangat, tentunya kita tidak akan tergerak untuk bisa menikmati jamuan istimewa pada bulan suci Ramadan ini. Tanpa adanya motivasi, kita tidak akan serta-merta menyambut dengan semeriah mungkin salah satu tamu agung yang Allah kirimkan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, ikhwan iman rahimakumullah, untuk bisa menikmati jamuan yang istimewa ini perlu kita memiliki motivasi, semangat yang luar biasa untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk menyambut bulan Ramadan ini, supaya Ramadan itu bisa mesra kepada kita, supaya Ramadan itu bisa betul-betul mendekat dengan kita, maka hal yang pertama yang sangat-sangat mendasar adalah mengoreksi kembali, mengecek kembali tentang niat kita, tentang ketulusan kita. Ini yang sangat mendasar. Coba Bapak Ibu, saya kasih waktu berapa detik ya? 15 detik kita review kembali, kita balikkan ke dalam hati kita, sejauh mana, sedalam mana niatan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Maka ikhwan rahimakumullah, hal yang paling mendasar dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah niat tulus, ikhlas, betul-betul menyambut Ramadan ini semata-mata cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian, jika hal yang pertama ini sudah kita terikat kuat dalam hati kita, sabda baginda Rasul disebutkan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sabda baginda Rasul, ada 3 hal
Yang apabila tiga hal tersebut ada pada diri kita dan itu mengakar kuat pada diri kita, sabda baginda Rasul, maka wajada halawatal iman, maka kita akan merasakan manisnya iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama adalah betul-betul bahwa ibadah puasa ini semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila rasa cinta ini betul-betul melekat kuat, maka wajada halawatal iman, maka kita akan menemukan bagaimana manisnya keimanan, lezatnya keislaman. Hal yang senada tentang bagaimana pentingnya mengakarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya ini digambarkan dengan begitu indah oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, man daqo kholiso mahabbatillahi wa rasulihi sabolahu dzalika an talabid dunya wa auhasyahu anil bashari. Ini kalau Bapak Ibu ditanyakan seperti apa makna cinta kepada Allah ini, maka apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini begitu sangat-sangat mendalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mandako, barang siapa yang merasakan kholiso mahabbatillahi wa rasulihi, barang siapa yang merasakan ketulusan, kesucian, kemurnian dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka syagolahu dzalika, maka hal tersebut akan memalingkannya antola di dunia, dari berbagai hal yang sifatnya dunia, wa auhasyahu anil bashari, bahkan akan menjauhkannya dari anil bashari, dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Maka hal yang paling mendekat kepadanya tak lain hanya Allah semata. Maka ikhwan rahimakumullah, inilah hal yang paling basic, yang paling mendasar untuk menguatkan kita menjadikan ibadah puasa sebagai tamu teragung kita. Hal yang pertama, cinta karena Allah. Apa dasarnya? Kita sudah tahu dan sering banyak diucapkan hal yang mendasar karena apa tindakan Allah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita beribadah puasa? Allah perintahkan kepada kita lewat surah Al-Baqarah ayat 183 untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian motivasi yang kedua adalah garansi di ujung ayat terakhir itu, la'allakum tattaqun, yang maknanya litarji. Tetapi la'alla pada makna Al-Baqarah 183 ini maknanya bukan litarji, tetapi maknanya adalah litahqiq, yang memiliki makna pasti. Jika ibadah puasanya imanan wahtisaban, la'allakum tattaqun, pasti akan menjadi apa? Tattaqun. Makna tattaqun dalam kitab Maqasid Syiyam itu ditafsirkan ayat tattaquna an-naro, ayat tattaquna an-naro bisaumihi, li'anna saum sababun likufrani dzunub al-mujibatu li abwab. Jadi ikhwan iman rahimakumullah, makna tatakun ini dalam Maqasid Syiyam diartikan ayat tatakuna an-naro bisaum, li'anna saum sababun ligufrani dzunub al-mujibati lin-nari. Jadi dengan ibadah puasa ini adalah Allah janjikan dan itu dipastikan tatakun an-nar, kita akan terjaga dari api neraka karena berkahnya ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ini sababun ligufrani dzunub. Puasa ini menjadi wasilah penyebab diampuninya dosa, sedangkan dosa adalah al-mujibatil nar, yang mengharuskan seseorang masuk api neraka. Ikhwan iman rahimakumullah, hal yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada
Hal yang kedua motivasinya adalah karena cinta, karena mengikuti perintah baginda Rasul. Sabda baginda Rasul, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana." Jadi kalau di fikih itu biasanya puasa dulu baru haji, tapi di hadis ini haji dulu baru puasa. Maka di sini disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu berdiri tegak pada 5 pondasi. Salah satunya adalah ibadah puasa. Maka ikhwan rahimakumullah, jika puasa kita ini baik, bagus, maka tentulah akan menjadi pondasi yang kokoh bagi keimanan dan juga keislaman kita semua. Tetapi apabila kita ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini tidak begitu baik, kurang sempurna, tentunya akan membuat pondasi keimanan kita, pondasi keislaman kita menjadi tidak kokoh, menjadi goyah. Ikhwan rahimakumullah, itu hal yang pertama. Motivasi kita beribadah puasa adalah niat tulus, ikhlas karena cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Hal yang kedua yang mesti menjadi motivasi bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya adalah memahami tentang fadilatus shaum, keutamaan ibadah puasa. Dalam maqasid shaum disebutkan di antara fadilah puasa ini adalah raf'ud darajat, ditinggikan derajatnya. Dengan wasilah apa? Sabda baginda Rasul sebagaimana hadis yang biasa kita dengar, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Dalam maqasid saum yang disebut, ditafsirkan, dijelaskan bahwasanya yang disebut dengan futihat abwabul jannah maknanya adalah ibaratun an kasrati ta'ah al-mujibatu li fathi abwabil jinan. Yang dimaksud dengan dibukakannya pintu surga itu adalah ibaratun an kasrati ta'ah, sebuah ibarat, sebuah ungkapan di mana kita diharuskan kasrati ta'at, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan yang dengan banyaknya ketaatan itu al-mujibah li fathi abwabil jinan, menjadi wasilah dibukakannya pintu surga. Ikhwan rahimakumullah, yang pertama ini futihat abwabul jannah, ay maknanya kasratu ta'at. Bisa kita lihat bagaimana intensitas ibadah kaum muslimin di bulan puasa dan di bulan yang lainnya. Di bulan puasa kita begitu bersemangat untuk bisa bertadarus, bersemangat untuk bisa menghatamkan Al-Quran, berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Ini makna daripada futihat abwabul jannah. Kemudian yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Dalam maqasid saum ini disebutkan ay ibaratun an illatil ma'asi al-mujibati li iglaqi abwabin nar. Maknanya pada bulan Ramadan ini ditutupnya pintu-pintu neraka ini ay ibaratun an illatil ma'asi. Allah persempit tentang peluang-peluang perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada bulan puasa ini, sehingga menjadi wasilah iglaqin nari, iglaqi abwabin nar. Kemudian wasufidati syayatin, Allah belenggu, Allah ikat buat setan-setan ini. Apa maknanya? Dalam maqasid yang disebutkan, yang dimaksud dengan wasufidati syayatin ay ibaratun anil qita'il waswasi anis shaimin, yaitu diputusnya, dilepaskannya, dikuranginya rasa kewaswasan yang ditimbulkan oleh bisikan-bisikan daripada syaitan ini dan yang menggoda kepada orang-orang yang berpuasa.
Ikhwan liman rahimakumullah, jadi ini maknanya berpuasa ini jadi dikurangi, dijaga dari berbagai bahayanya bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena setan ini bisikan setan ini sangat berbahaya. Kalau kita lihat dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sebelum pada kata min syarril waswasil khannas, dari bahayanya bisikan setan yang tersembunyi, Allah sampai menggunakan 3 asmanya. Qul a'udzu, aku berlindung, birabbin nas 1, malikin nas 2, ilahin nas 3, sampai 3 asma Allah gunakan sebagai peringatan tentang bahayanya min syarril waswasil khannas, dari buruknya godaan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan pada hati-hati manusia. Jadi ikhwan liman rahimakumullah, dalam hadis baginda Rasul disebutkan asyaitonu min ibni adama majrad dami. Jadi setan ini ada pada tubuh manusia ini seperti darah yang mengalir. Maka dalam keterangan fadayyiku bil ju'i, maka persempitlah dengan ibadah puasa. Ikhwan liman rahimakumullah, kemudian yang kedua yang menjadi motivasi dalam beribadah adalah bagaimana ibadah puasa ini dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda baginda Rasul, kullu amal ibni adama yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajibihi. Ini kehebatan daripada ibadah puasa ini. Kullu amal ibni adama, setiap amaliyah anak-anak Adam itu yudha'afu, dilipat gandakan, al-hasanatu asyru amsalha, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali kebaikan, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, itu adalah milikku, wa anna ajibihi, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam maqasid saum disebutkan ta'dimul jazai, begitu besarnya pahalanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah sendiri yang membalasnya, bisa lebih daripada 10 kali lipat, bisa lebih daripada 700 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Karena orang-orang yang berpuasa menahan syahwatnya, menahan makannya, menahan laparnya, hausnya, min ajli, karena aku. Ikhwan liman rahimakumullah, sahabat-sahabat SMI 13 Al-Hadirin, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, dengan tadarus, dengan ibadah-ibadah sunat yang tentunya memberikan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.